Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak lengkap tanpa seseorang di sisimu? Atau mungkin merasa cemas saat jauh dari orang yang kamu anggap sebagai sumber kebahagiaanmu? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami ketergantungan emosional yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Dan ironisnya, kita seringkali tidak menyadari bagaimana ketergantungan ini bisa membatasi potensi kita. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasi perasaan ini dan meningkatkan kemandirian emosional kita. Salah satunya adalah dengan mempelajari prinsip-prinsip stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. 1. Memahami ketergantungan emosional. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak lengkap tanpa adanya seseorang di sisimu, atau bahkan merasa bahwa kebahagiaanmu bergantung pada perhatian dan persetujuan orang lain? Ini adalah tanda awal dari ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak bisa merasa utuh atau bahagia tanpa dukungan atau kehadiran orang lain. Pada banyak kasus, perasaan ini seringkali muncul dalam hubungan yang tidak sehat atau ketika kita terlalu bergantung pada seseorang untuk validasi diri. Pernahkah kamu merasa cemas atau bahkan marah ketika seseorang yang kamu andalkan tidak ada atau tidak memberikan perhatian yang kamu harapkan? Itu adalah gejala umum dari ketergantungan emosional. Ketika kita mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional kita memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita merasa. Pada akhirnya kita tidak memiliki kendali penuh atas kebahagiaan kita, dan itu seringkali mengarah pada rasa cemas, tidak aman, atau bahkan depresi. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Merenunglah sejenak. Apakah perasaan itu datang karena kamu merasa tidak cukup baik atau lengkap tanpa persetujuan orang lain? Menyadari perasaan ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Filosofi stoikisme yang diajarkan oleh filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada apa yang ada di luar diri kita, tetapi pada penguasaan diri dan kedamaian batin. Seperti yang dikatakan Seneca, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apapun di luar diri kita. Ini adalah pengingat bahwa kita harus berfokus pada apa yang ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. 2. Mengenali gejala ketergantungan emosional dalam diri. Sebelum kita bisa mengatasi ketergantungan emosional, kita harus tahu tanda-tandanya terlebih dahulu. Apa saja gejala yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami ketergantungan emosional? Beberapa gejala umum yang sering muncul adalah rasa cemas yang berlebihan ketika orang yang kita harapkan tidak ada, perasaan tidak lengkap tanpa kehadiran mereka, atau sering merasa tidak berdaya saat tidak mendapat perhatian atau pengakuan dari orang lain. Apakah kamu pernah merasa sangat cemas atau bahkan kesal ketika seseorang yang dekat denganmu tidak memberikan perhatian seperti yang kamu harapkan? Atau mungkin kamu merasa tidak berharga tanpa persetujuan atau pengakuan mereka? Ini adalah contoh konkret dari ketergantungan emosional. Riset psikologis, terutama yang berkaitan dengan attachment theory, menjelaskan bahwa ketergantungan emosional seringkali terkait dengan gaya keterikatan yang tidak aman, terutama yang cemas atau ambivalen. Dalam teori ini, orang yang memiliki gaya keterikatan cemas cenderung bergantung pada orang lain untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian dalam hubungan mereka. Pernahkah kamu mengalami hubungan di mana kamu merasa seperti tergantung pada orang lain untuk bisa merasa cukup baik tentang dirimu sendiri? Jika iya, bagaimana kamu merespons perasaan tersebut? Dalam banyak kasus, kita tidak menyadari bahwa ketergantungan emosional ini merusak kesejahteraan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali gejala ini tanpa menyalahkan diri kita sendiri. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian kita kecuali diri kita sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kita yang mengendalikan bagaimana kita merasakan situasi, bukan orang lain. Dengan memahami gejala ini, kita bisa mulai melangkah menuju perubahan yang lebih baik. 3. Membangun kepercayaan diri yang sehat dan mandiri. Setelah kita mengenali gejala ketergantungan emosional, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri yang sehat dan mandiri.
Kepercayaan diri yang sehat tidak datang dari pujian atau pengakuan orang lain, tetapi dari pengakuan dan penerimaan diri kita sendiri. Ketika kita mulai merasa nyaman dan percaya diri dengan siapa kita tidak lagi merasa perlu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Apakah kamu pernah merasa lebih baik hanya karena mendapat pujian dari orang lain? Atau sebaliknya, merasa hancur ketika kamu tidak mendapatkan perhatian yang kamu harapkan? Jika ya, ini mungkin adalah tanda bahwa kita sedang bergantung pada orang lain untuk validasi diri. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi lebih mampu mengelola ketergantungan emosional dan mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat. Kepercayaan diri yang sehat berasal dari penghargaan diri yang tulus, bukan karena mencari persetujuan orang lain. Bagaimana kamu bisa mulai menerima dirimu sendiri tanpa perlu bergantung pada pendapat orang lain? Untuk mulai mengubah kebiasaan ini, kita bisa berlatih untuk berbicara dengan diri kita sendiri dengan cara yang penuh kasih dan pengertian. Ini adalah bagian dari praktik self-compassion yang juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental kita. Seneca dalam salah satu tulisannya berkata, "Kebahagiaan sejati berasal dari kebajikan dan kebaikan, bukan dari pengakuan orang lain." Ini mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh tindakan kita sendiri yang mencerminkan kebaikan dan kebajikan dalam hidup kita. 4. Mengembangkan kemandirian emosional dengan praktik mindfulness. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi ketergantungan emosional adalah dengan mengembangkan kemandirian emosional melalui mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menerima perasaan dan pikiran kita tanpa menghakimi. Dengan berlatih mindfulness, kita dapat mengurangi kecemasan yang timbul akibat ketergantungan pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam pikiran atau perasaan negatif yang datang karena mengharapkan sesuatu dari orang lain? Mindfulness mengajarkan kita untuk melihat perasaan itu tanpa terjebak di dalamnya, sehingga kita bisa merespons perasaan dengan lebih tenang. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Psychology menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat membantu mengurangi ketergantungan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mindfulness membantu kita untuk mengenali bahwa perasaan kita adalah sementara dan bukan bagian dari identitas kita. Apakah kamu sudah mencoba untuk lebih hadir dalam setiap momen tanpa mengkhawatirkan pengakuan dari orang lain? Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih mindfulness. Fokuskan perhatian pada pernapasan, perasaan, dan pikiran yang muncul, tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Dalam ajaran Stoikisme, Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kamu merasa, dan siapa yang bisa lebih bebas selain orang yang tidak bergantung pada orang lain untuk ketenangannya. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa menemukan ketenangan batin yang tidak bergantung pada orang lain atau situasi eksternal. 5. Menumbuhkan relasi yang sehat. Penting untuk memiliki jaringan dukungan sosial yang sehat. Ketika kita berbicara tentang kemandirian emosional, itu bukan berarti kita harus hidup tanpa orang lain. Sebaliknya, kita memerlukan hubungan yang mendukung, tetapi tanpa ketergantungan yang berlebihan. Menumbuhkan relasi yang sehat berarti membangun jaringan dukungan yang tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang, tetapi pada banyak orang yang dapat memberikan perspektif dan dukungan yang saling menguntungkan. Pernahkah kamu merasa bahwa hanya ada satu orang yang bisa memberimu dukungan emosional dan itu membuatmu merasa sangat tergantung padanya? Jika iya, ini adalah tanda bahwa kita mungkin perlu memperluas jaringan sosial kita. Studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa orang yang memiliki lebih banyak sumber dukungan sosial cenderung lebih kuat secara emosional dan lebih mampu mengelola stres. Kita perlu mengingat bahwa dukungan sosial yang sehat datang dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu individu. Apakah kamu memiliki jaringan teman atau keluarga yang saling mendukung tanpa memaksakan ketergantungan emosional? Mulailah untuk membangun hubungan yang lebih seimbang, di mana dukungan diberikan dengan penuh kasih
tetapi tanpa mengorbankan kemandirian emosional kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian batin kita, tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Seneca, jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada orang lain, karena mereka bisa pergi kapan saja. Dengan membangun jaringan dukungan yang lebih luas, kita dapat merasa lebih kuat dan tidak terbebani oleh ketergantungan pada satu orang. 6. Menghadapi ketidakpastian dan menerima ketidakbergantungan. Salah satu hal yang membuat kita bergantung pada orang lain adalah ketakutan akan ketidakpastian. Kita seringkali mencari jawaban pasti atau kepastian dalam hidup, dan ketika itu tidak ada, kita merasa cemas atau tertekan. Namun, kenyataannya hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan itulah yang membuatnya menarik dan penuh potensi. Menghadapi ketidakpastian dengan tenang adalah keterampilan penting dalam mengembangkan kemandirian emosional. Apakah kamu merasa takut atau cemas ketika tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Banyak dari kita merasa nyaman hanya ketika ada kejelasan, tetapi hidup seringkali tidak memberikan jawaban pasti. Riset psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tolerance for uncertainty atau toleransi terhadap ketidakpastian lebih mampu mengelola kecemasan dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Mereka tidak terjebak dalam ketergantungan pada orang lain untuk merasa aman atau memiliki kendali. Bagaimana kamu menghadapi ketidakpastian dalam hidup? Apakah kamu mencoba mencari kepastian dari orang lain atau sudah mulai belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup? Seneca dalam salah satu tulisannya berkata, kehidupan itu seperti sebuah sungai, kadang mengalir tenang, kadang mengalir deras. Tetapi kita harus belajar berenang, bukan mengatur alirannya. Ketika kita mulai menerima ketidakpastian, kita akan merasa lebih bebas dan tidak bergantung pada orang lain untuk menentukan bagaimana kita merasakan hidup kita. Menerima bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan yang tidak terbatas memberi kita kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang lebih sehat. Meningkatkan kemandirian emosional bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Sebaliknya, kita membutuhkan orang-orang yang mendukung kita tanpa membatasi kebebasan dan kebahagiaan kita. Dengan belajar dari filosofi stoikisme dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati dalam diri kita sendiri. Jadi, apakah kamu siap untuk mengubah cara pandangmu terhadap kebahagiaan dan kemandirian emosional? Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang, karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah kemenangan besar.